Kisah lengkap Kanjeng Sunan Kalijaga. Bagian 1, Kelahiran dan Masa Muda. Sunan Kalijaga lahir dengan nama asli Raden Said, putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang cerdas, namun berwatak keras, suka berkelahi, dan gemar merampok harta orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Suatu hari saat ia hendak merampok seseorang, ternyata orang itu adalah Sunan Bonang. Tanpa ia sadari, semua upaya merampoknya selalu gagal karena kehendak Allah. Sunan Bonang kemudian memanggilnya dengan lembut, menasihatinya bahwa harta yang dicuri tidak akan membawa berkah dan mengajaknya bertobat serta belajar agama Islam. Tersentuh oleh kelembutan nasihat itu, Raden Said pun bertobat. Ia memohon agar Sunan Bonang mau menjadikannya murid. Sunan Bonang bersyarat, ia harus meninggalkan semua kesombongan, membuang pakaian bagusnya, dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Raden Said pun melaksanakannya. Ia bertapa, berpuasa, dan merenung dalam waktu yang sangat lama hingga hatinya bersih. Bagian 2, menjadi Sunan Kalijaga. Setelah hatinya benar-benar bersih dan penuh cahaya iman, Sunan Bonang memberinya gelar Sunan Kalijaga. Nama ini memiliki makna. Kali artinya sungai, jaga artinya menjaga, yang berarti ia diharapkan dapat menjaga aliran agama Islam yang terus mengalir ke tengah masyarakat, atau juga dimaknai sebagai orang yang telah menjaga diri dari segala hawa nafsu. Ia dikenal sebagai wali yang paling lama hidup di antara wali Songo, dan memiliki cara berdakwah yang sangat unik. Ia tidak mengajak orang dengan ceramah yang keras, melainkan lewat kesenian yang disukai masyarakat Jawa. Wayang kulit, tembang, pantun, dan ukiran. Ia mengubah cerita pewayangan yang tadinya berisi hal-hal yang bertentangan dengan Islam, lalu menyisipkan ajaran tauhid dan akhlak mulia di dalamnya. Bagian 3, cara berdakwah dan MUKJJ Tanye. Sunan Kalijaga sering membawa senjata berupa keris tunggul semar, memakai baju sederhana, dan berjalan dari desa ke desa. Berikut beberapa kisah mukjizat dan dakwahnya. Membuat wayang kulit, ia menjadikan wayang sebagai sarana dakwah. Setiap adegan wayang selalu diselipkan pesan tentang keesaan Allah, kewajiban syalat, dan kasih sayang kepada sesama. Masyarakat yang tadinya menyembah berhala perlahan mulai mengenal Islam tanpa merasa dipaksa. Mukjizat air menjadi emas. Saat ada warga yang kelaparan dan tidak punya modal berdagang, Sunan Kalijaga mengucapkan doa lalu air sungai berubah menjadi butiran emas murni, cukup untuk membantu mereka bertahan hidup. Mengubah batu menjadi makanan. Ketika rombongan haji kekurangan bekal di jalan, ia mengubah batu-batu kecil menjadi makanan yang lezat dan mengenyangkan. Kisah Sunan Kalijaga dan Raja Brawijaya. Saat kerajaan Majapahit mulai goyah, ia datang menghadap Raja Brawijaya V. Dengan bijaksana ia mengajarkan bahwa kekuasaan duniawi hanyalah sementara, sedangkan kekuasaan Allah abadi. Banyak dari pengikut raja yang akhirnya masuk Islam karena tutur katanya yang santun namun mendalam. Tembang Lir Ilir. Ia menciptakan tembang Lir Ilir yang maknanya mengajak manusia untuk selalu ingat pada kematian dan persiapan menghadap Allah SWT. Ia juga dikenal sangat rendah hati, tidak membeda-bedakan orang kaya dan miskin. Seringkali ia bekerja membantu petani menanam padi, memancing, atau berdagang kecil-kecilan sambil menyebarkan ajaran Islam. Bagian 4. Hubungannya dengan Wali Songo. Sunan Kalijaga adalah murid sekaligus saudara seperjuangan para wali lain. Guru pertamanya adalah Sunan Bonang. Bersahabat sangat erat dengan Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Ampel, dan yang lainnya. Sering membantu Sunan Kudus mengatur tata cara ibadah yang sesuai dengan budaya lokal tanpa melanggar syariat Islam. Menjadi perantara yang menyatukan para wali saat akan mendirikan Masjid Demak bersama-sama. Bagian 5. Masa tua dan wafat. Di masa tuanya, Sunan Kalijaga tetap tidak berhenti berdakwah. Ia berpindah-pindah tempat, tinggal di daerah Kadilangu, Demak hingga akhirnya wafat. Sebelum wafat, ia berpesan kepada murid-muridnya. Janganlah kalian mencari kemewahan dunia. Berdakwalah dengan hati yang lembut, tutur kata yang santun, dan perbuatan yang baik. Ingatlah bahwa Allah Maha melihat segala apa yang kalian perbuat. Ia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Sampai sekarang makamnya selalu dikunjungi orang dari berbagai penjuru.
sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan penuh kasih sayang dan kearifan lokal.